Telinga itu terkadang lebih dahulu merindu dibanding mata. Selalu mendengar namanya, selalu mendengar ceritanya, selalu melihat dari jauh. Setelah mengenal, tambah cinta. Bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengenal Rasulullah SAW begitu hebat. Bahkan mereka ini kalau lagi ribut sama orang lain, bawa-bawa nama Nabi. Awas aja ente ya, lihat aja nanti kalau Nabi udah datang kami perangin. Tuh, orang Yahudi ngomongnya begitu. Kalau diejek-ejek sama orang-orang penyembah patung ini bilang, awas ente, Nabi udah datang, nanti Nabi terakhir datang, siap-siap, kami bakalan perang. Nabinya pas udah datang, justru orang-orang yang tadinya menyembah patung justru malah membantu Nabi. Fanatik luar biasa. Kalau bukan dari organisasi kami, ogah saya ngaji sama dia. Kalau istri-istrinya Nabi katanya lagi kumpul, bilang-bilang, ente dari apa? Oh, ana dari suku Quraisy. Ya, ente siapa? Zainab binti Jahsh, ana sepupunya Nabi Muhammad. Aisyah dari siapa? Ana putranya Abu Bakar. Ente Hafsah siapa? Ana putranya Umar bin Khattab ibni Nufail. Ente siapa? Oh, ana Maimunah bintil Harith al-Hilaliyah. Berbangga karena mereka tinggal di Arab dan mereka merasa bangga dengan Arab. Itu siapa? Sofia orang mana? Ente dari keturunan siapa? Nangis Siti Sofia. Datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, istri-istrimu kalau kumpul cerita tentang nasab mereka dari keturunan ini. Kata Rasulullah, bilangin sama mereka, mereka ada kedekatan nasab dengan saya, tapi kalau kamu cucu saudara saya langsung. Kamu cucunya Harun, saudaranya Musa. Harun itu Nabi, saya Nabi. Nabi sama Nabi itu adik kakak. Berarti kamu yang paling dekat. Bagaimana Nabi Muhammad SAW membuat senang hati seorang wanita. Sallallahu alaihi wa ala. Menikah dengan Siti Khadijah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berusia berapa tahun? 25 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelumnya belum pernah menikah. Jadi Siti Khadijah adalah istri pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Siti Khadijah adalah manusia yang pada masa itu amatlah dikenal dengan kekayaannya, kaya raya. Bahkan beliau membuat orang lain kaya. Jadi bukan kaya sendirian, tapi beliau memang saudagar kaya raya yang memiliki ramai daripada orang-orang yang bekerja kepada beliau. Siti Khadijah ini adalah bangsawan. Beliau juga bernasab mulia. Beliau dari suku Quraisy, sama seperti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sifatnya sebelum mengenal orangnya. Jadi terkadang telinga ini rindu lebih dahulu dibanding mata. Telinga lebih rindu, ya, lebih awal dibanding mata. Sampai penyair mengatakan, katanya, al-udhunu ta'shaqu qabla al-'aini ahyanan. Al-udhunu ta'shaqu qabla al-'aini ahyanan. Telinga itu terkadang lebih dahulu merindu dibanding mata. Selalu mendengar namanya, selalu mendengar ceritanya, selalu melihat dari jauh. Setelah mengenal, tambah cinta. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Siti Khadijah lebih dahulu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kisah-kisah orang. Muhammad orangnya begini, Muhammad orangnya begini. Siti Khadijah sama sekali sebelum itu tidak ada kefikiran untuk menikah, sama sekali. Karena beliau sudah sempat menikah 2 kali. Ya, menikah berapa kali? 2 kali. Siti Khadijah bahkan punya anak dari pernikahan tersebut. Namun setelah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Khadijah ya mulai ada rasa kembali untuk menikah. Disebutkan kisah-kisah Rasulullah SAW kepada Siti Khadijah sehingga Siti Khadijah mengatakan, ayo coba ya, kita kerjakan Muhammad SAW biar kita tahu siapa orangnya.
Maka ketika Rasulullah berusia 25 tahun dan Rasulullah SAW tinggal di rumah siapa? Di rumah paman beliau yang bernama Abu Talib. Bisa minta papan tulis sama spidol, teman-teman. Siti Khadijah, Rasulullah SAW tinggal bersama siapa? Paman beliau yang bernama Abu Talib. Jadi Rasulullah SAW tinggal dari usia berapa tahun sama Abu Talib? Halo? Berapa? 12 tahun? Kurangin dikit. Berapa tahun? 10? Kurangin dikit. 9? Kurangin dikit. 8 ya. Rasulullah SAW tinggal bersama pamannya Abu Talib dari usia 8 tahun. Makanya Rasulullah nggak bakalan bisa lupa sama pamannya ini, karena tinggal sama beliau dari usia 8 tahun sampai usia 25 tahun. Setelah menikah ya nggak mungkin tinggal sama pamannya lagi. Jadi Rasulullah SAW dari usia 8 tahun tinggal sama pamannya Abu Talib. Rasulullah lahir tinggal di Mekah bersama ibundanya Siti Aminah dan kakeknya Abdul Muttalib. Ketika itu Rasulullah SAW dibawa ke Bani Sa'ad untuk disusui di sana oleh Halimah As-Sa'diyah sampai usia Rasulullah berapa tahun? 4 tahun. Kemudian kembali lagi ke kota Madinah tinggal bersama ibunya lagi. Kemudian ibunya meninggal ketika Rasulullah berusia 6 tahun. Rasulullah akhirnya tinggal sama kakeknya Abdul Muttalib. Ini kita sudah bahas semua. Berapa tahun? 2 tahun. Setelah berusia 8 tahun, Rasulullah SAW tinggal bersama pamannya bernama Abu Talib. Berapa tahun? Dari usia 8 tahun sampai 25 tahun. Berarti berapa tahun? 12 tahun. 17 tahun. Lama gak kira-kira? Ya, lama nggak kira-kira? Kalau kita numpang sama orang sampai 17 tahun, masa nggak kita lupa sama dia? Nggak mungkin kita lupa. Kita akan selalu mengingat di masa-masa susah bersama dia. Makanya Abu Talib sangat disayang oleh Nabi, dicintai oleh Nabi, disayangi oleh Nabi, dikasihi oleh Nabi. Sehingga ketika Abu Talib meninggal, dinamakan tahun tersebut menjadi tahun kesedihan. Berarti Nabi kira-kira cinta nggak sama Abu Talib? Cinta sekali, sayang sekali. Beliaulah paman Rasulullah SAW yang paling berpengaruh membantu perjuangan Rasulullah di dalam berdakwah. Beliaulah paman Rasulullah SAW yang sangat menjadi tameng kuat di dalam perlindungan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Abu Talib, paman Rasulullah SAW, kandung satu bapak satu ibu sama Abdullah. Jadi Rasulullah SAW itu punya paman banyak. Anaknya Abdul Muttalib itu sampai 11, ada yang mengatakan 10 laki-lakinya, perempuannya 6. Nah, yang satu bapak satu ibu dengan Abdullah itu Abu Talib. Yang satu bapak satu ibu dengan Abdullah itu Abu Talib. Maka Abu Talib begitu sayang dengan Rasulullah SAW. Rasulullah cinta kepada Abu Talib, maka saya seorang yang mencintai Rasulullah harus cinta kepada orang yang Rasulullah sayangi. Harus sayang kepada orang yang Rasulullah SAW cintai. Betul atau tidak? Betul. Jangan gara-gara ada orang yang salah mencintai berlebihan kepada Abu Talib sehingga kita ogah-ogahan cinta kepadanya. Yang saya maksud, kalau sudah disebut wah dikit-dikit Abu Talib, oh berarti ini orang Syiah. Ya, Ali bin Abi Thalib, oh berarti orang Syiah. Enggak, kita lebih berhak untuk mencintai orang yang Rasulullah SAW cintai. Betul atau tidak? Iya. Kalau Rasulullah SAW sudah cinta kepada seorang, maka kita jadikan patokan. Ini Rasulullah sayang, ya pasti harus kita sayang juga. Rasulullah benci, kita harus benci juga. Nuhibbu ma yuhibbuhur Rasul, nuhibbu ma yuhibbuhun Nabi. Kita cinta kepada apa yang dicintai oleh Nabi, dan kita benci kepada apa yang
Kalau sudah cinta kepada seseorang, maka yang kita kedepankan adalah husnudzan, berbaik sangka. Kalau kita cinta kepada seseorang, maka yang kita kedepankan apa? Berbaik sangka. Kita sayang sama orang, dia melakukan kejahatan, wah itu paling dia terjatuh, nanti bakalan balik lagi. Karena kita sayang, bawaan sayang kita pasti ujung-ujungnya husnudzan. Atau dia orang yang baik sama kita, setiap hari diajak ngopi, kita dibayarin sama dia, ya. Setiap hari dikasih uang sama dia. Kalau kita jajan, kita mah nggak bawa apa-apa, kadang-kadang pura-pura lupa bawa dompet, ya. Dia terus yang bayarin, terus diajak senang kemana-mana, dia terus yang bantuin kita. Tiba-tiba dia melakukan kesalahan, lagi ngumpul semua ngomongin dia. Kira-kira kita ikut komen apa? Dia mah aslinya nggak begitu. Pasti itu yang gitu. Dia itu sebenarnya baik, tau nggak? Cuman ini aja dia lagi kena masalah. Aslinya baik dia mah orangnya. Kan pasti gitu. Kenapa? Karena kita cinta kepadanya. Maka hal yang pertama kali kita kedepankan adalah husnudzan sebelum suudzan. Nah, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Abu Thalib masuk Islam, ada orang juga yang mengatakan Abu Thalib tidak masuk Islam. Kira-kira mana yang kita kedepankan? Husnudzan, berbaik sangka, terlebih ketika orang tersebut berbicara menggunakan dalil. Bahkan ada mufti Syafi'iyah, seorang mufti besar, di mana? Di kota Makkah, alim, allamah. Beliau bernama As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, ulama ternama pada masanya. Beliau memiliki satu buku yang berjudul Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Dalil-dalil yang beliau bawakan dari hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan, atau hadis yang mauquf kepada para sahabat yang menunjukkan bahwa Abu Talib masuk Islam. Jadi bukan omong kosong, ya, tapi berdasar, ada buktinya bahwa beliau mengatakan bahwa Abu Talib masuk Islam. Jadi sekarang kalau saya tanya sama antum semua yang hadir secara offline atau yang online, Abu Talib kira-kira selamat atau tidak selamat? Yang kita harapkan selamat atau tidak selamat? Kira-kira saya nanya, kalau Rasulullah kira-kira ngarepnya Abu Talib masuk Islam atau tidak masuk Islam? Kalau seseorang yang dianggap meninggal dalam keadaan tidak Islam, dia meninggal, Rasulullah nangis. Bahkan tahun yang dinamakan pada saat itu menjadi tahun kesedihan. Kira-kira Rasulullah SAW sayang atau tidak kepada Abu Talib? Berharap dia Islam atau tidak? Berharap dia Islam. Maka saya berharap, dan insya Allah dalil yang dibawakan para ulama, ya, betul adanya. Ya, kalau misalnya ada sebagian orang yang tidak bersaksi bahwa dia tidak Islam, bisa jadi dia belum tahu, belum update, ya, belum update. Karena masuk Islamnya Abu Talib ketika Abu Talib sudah sakit berbaring, ya, sudah tidur, udah nggak kuat. Saudara-saudaranya datang, orang-orang kafir Quraisy datang, bilang, kau beriman kepada? Belum beriman ketika itu. Namun setelah mereka keluar semua, Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah, mendengar bahwa dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bisa jadi kedua riwayat ini benar, tapi riwayat yang pertama ketika itu belum bersahadat, riwayat yang kedua ketika itu sudah bersahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalaupun ada yang mengatakan tidak pernah bersyahadat, bisa jadi dia benar, tapi dia belum tahu hadis yang dibawakan Ibn Abbas. Paham atau tidak? Ada orang kita ketemu di jalan, udah makan belum? Udah makan belum ente? Belum makan. Kita datang ke masjid. Kalau ditanya si fulan, si Joni udah makan belum? Kita bilang belum, karena terakhir kita ketemu dia belum makan. Tahu-tahunya bukan ke masjid, dia ke kafe sana makan dulu. Balik ke masjid, ya, ketemu sama orang, udah makan belum ente? Udah makan anak. Dua riwayat yang berbeda. Yang satu mengatakan dia belum makan si Joni. Ana dengar langsung dari dia. Dan dia yakin 100% dengan ucapannya, karena dia mendengar langsung dari si Joni bahwa dia belum makan. Tapi orang yang kedua, dia melihat secara langsung si Joni makan, dan dia menjadi saksi bahwa si Joni sudah makan. Kira-kira kedua orang ini benar atau tidak benar? Kedua-duanya benar, tapi yang satu lebih update, ya, yang satu lebih update. Paham atau tidak? Oke.
Jadi salah atau tidak kalau orang yang mengatakan tidak ada Abu Talib ketika itu belum masuk Islam? Tidak salah, karena tidak sampai kepada dia hadis-hadis seperti ini. Berikan kepada dia buku karya Ahmad Zaini Dahlan, karangan beliau, judulnya Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Jadi Abu Talib sangat disayang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tinggal lama sama Abu Talib. Bukan karena tinggal lama saja, beliau juga adalah pamannya Nabi. Bukan sekedar paman saja, beliau adalah paman kandungnya Nabi, dan Rasulullah tinggal di rumahnya. Dan begitu cintanya sang paman ini kepada Nabi, sampai-sampai selalu Nabi Muhammad dikedepankan dibanding anak-anaknya sekalipun. Rasulullah berusia 8 tahun tinggal bersama. Rasulullah berusia 12 tahun. Ketika Rasulullah berusia 12 tahun, pamannya ingin berpergian ke luar kota atau luar negara. Hatinya takut anak keponakannya ini kenapa-kenapa, maka dibawa keponakannya. Anaknya ditinggal, keponakannya dibawa. Sayang gak kira-kira Abu Talib? Dan ini dibuktikan oleh sejarah. Ketika Rasulullah SAW berusia 12 tahun, Rasulullah pergi ke negeri Syam. Bersama siapa? Bersama pamannya Abu Talib. Ada riwayat, tapi riwayatnya lemah sekali, mengatakan bahwa ketika usia Rasulullah 12 tahun bukan perginya ke Syam, tapi perginya ke Yaman. Ya, ada riwayat. Tapi riwayat yang paling banyak ya mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah pergi ke luar negeri kecuali ke negeri Syam. Itu pun 2 kali saja. Ketika Rasulullah berusia 12 tahun bersama pamannya Abu Talib, dan ketika Rasulullah berusia 25 tahun membawa barang dagangan Siti Khadijah. Jadi 2 kali itu aja keluar negeri, sisanya enggak. Ya, secara nampak. Kecuali ketika Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad juga pergi ke mana? Ke negeri Syam lagi, ke Palestina. Sama, semuanya ke negeri Syam, negeri yang penuh dengan keberkahan. Negeri Syam dan negeri Yaman didoakan oleh Nabi. Kata Nabi, Allahumma barik lana fi Syamina. Kata Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah Yaman kami. Allahumma barik lana fi Yamanina. Kemudian orang-orang Syam datang kepada Nabi dan mengatakan, wa fi Syamina ya Rasulullah. Syam kami juga doakan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah katakan, wa fi Syamina. Ya Allah, berikanlah keberkahan buat Syam kami. Kemudian ada orang-orang dari daerah Najd, dia katakan, wa fi Najdina ya Rasulullah. Najd juga doakan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, dari situ nanti keluar tanduknya setan. Yang Rasulullah doakan Yaman sama negeri Syam. Yang didoakan Nabi sekarang perang terus. Nabi mendoakan keberkahan tapi ancur-ancuran, Yaman sama Syam. Enggak Suriahnya, enggak Lebanonnya, enggak Palestinnya. Enggak ada ketentraman, seperti tidak ada kedamaian. Namun kalau saya yakin kepada doanya Nabi, enggak sekarang, besok pasti mereka akan menjadi negeri yang penuh dengan keberkahan. Ya, kalaupun tidak berupa sesuatu yang zahir nampak di mata kita, pasti ada pesan khusus dari Nabi. Ada apa saja ini dari negeri Syam dan dari negeri Yaman. Bisa jadi ajaran mereka adalah ajaran yang wasatiyah, yang di tengah-tengah. Ajaran yang tidak terlalu berlebihan, tidak kekurangan, sampai ke mancanegara, sampai ke Indonesia kita rasakan kenikmatan ilmu orang-orang Yaman, orang-orang Syam. Ya, tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah memburukkan orang lain, tidak mudah menyepelekan orang lain. Yang ditata pertama kali urusan hati saja. Setiap hari yang diajarkan bagaimana hati, bagaimana hati, bagaimana hati. Oh lihat, mungkin di tempat lain yang diajarkan hanyalah sesuatu yang zahir saja. Bahkan kalau ada orang yang membahas tentang urusan hati, dibilang bid'ah, ini tidak bagus, tidak. Ya, jadi insya Allah kita mendapatkan keberkahan. Ya, Rasulullah SAW ketika berusia 12 tahun beliau pergi ke Yaman, pergi ke negeri Syam bersama siapa? Paman beliau yang bernama Abu Talib. Sesampainya di negeri Syam, Rasulullah SAW bersama orang Quraisy, mereka diundang makan. Kata orang rombongan ini, wah nggak pernah kita diundang makan ini sama satu uskuf.
ya, seorang rahib namanya Buhaira. Namanya siapa? Buhaira. Ini rahib ini kita katanya setiap tahun 2 kali, 3 kali, 4 kali datang ke sini, nggak pernah diundang makan. Kok sekali ini diundang makan? Ada apa ini? Karena rahib ini dia setiap hari naik ke atas tempat peribadatan dia melihat-lihat kapan Nabi ini akan datang. Karena dia tahu, dia betul-betul tahu, dia bisa menerawang, bisa melihat. Allah menceritakan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengenal Rasulullah SAW begitu hebat. Yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Bahkan mereka ini kalau lagi ribut sama orang lain, bawa-bawa nama Nabi. Awas aja ente ya, lihat aja nanti kalau Nabi udah datang kami perangin. Tuh, orang Yahudi ngomongnya begitu. Kalau disepelekan oleh orang lain, orang-orang Madinah misalnya, orang Yathrib ketika itu ribut sama orang-orang Yahudi. Apa alasan orang Yahudi? Lihat aja nanti kalau Nabi udah datang, kami nggak bakalan dizalimi lagi, kami Pak. Istaftihuna 'ala alladziina kafaru. Karena orang yang beriman kepada Allah, orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalau orang Arab pada masa itu apa? Nyembah apa? Patung. Makanya mereka orang kafir. Orang yang beriman justru mereka orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalau diejek-ejek sama orang-orang penyembah patung ini bilang, awas nanti Nabi udah datang, nanti Nabi terakhir datang, siap-siap, kami bakalan perang. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Nabinya pas udah datang, justru orang-orang yang tadinya menyembah patung justru malah membantu Nabi. Malah orang-orang Yahudi dan orang Nasrani malah membenci Nabi. Tidak semua, tapi sebagian besar di antara mereka. Alasannya apa? Alasannya satu, Nabinya bukan dari golongan mereka. Itu aja. Ta'assub fanatik luar biasa. Kalau bukan dari organisasi kami, ogah saya ngaji sama dia. Itu ta'assub yang diajarkan oleh Yahudi. Nabi bukan dari kaum kami, bukan dari keturunan Ishak. Enggak mau beriman, Mau saya yakin dia adalah orang yang paling benar? Tetap enggak, karena bukan dari golongan kami. Enggak bakalan kami percayai, enggak bakalan kami imani, enggak bakalan kami ambil pendapat-pendapatnya, enggak. Makanya Allah puji kita semua. Kenapa? Karena kita memiliki aqidah la nufarriqu baina ahadim birrusulih. Kita tidak membeda-bedakan. Kalau Allah menginginkan Rasul ini jadi Rasul, kami imani. Si fulan menjadi Nabi, kami imani. Tapi ini orang Sunda ini yang jadi. Mau orang mana, orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi, kami beriman. Kalau Allah menginginkan dia jadi Nabi, kami akan beriman. Hanya saja Nabi udah nggak ada. Ya, kalau Nabi-Nabian banyak. Mau dari manapun, kalau Allah yang memilih dia jadi Nabi, kami beriman. Nah, itu kelebihan kita. La nufarriqu baina ahadim birrusulih. Kami tidak membeda-bedakan. Mau dari mana saja Nabi itu datang, kalau itu pilihan dari Allah, kami beriman. Itu maksud ayat Al-Quran, la nufarriqu baina ahadim birrusulih. Bukan seperti yang difahami oleh sebagian orang yang membaca terjemahan Al-Quran, kami tidak membeda-bedakan Nabi yang satu, Nabi yang lain. Kok Nabi Muhammad lebih dimuliakan? Ya memang Nabi Muhammad lebih mulia. Bukan begitu maksudnya. Tapi maksud dari ayat ini adalah kalaupun Nabi ini dari manapun, kalau itu sudah pilihan Allah, kami tidak membeda-bedakan. Paham atau tidak? Itu asbabun nuzulnya. Adapun perbedaan maqam derajat para nabi, itu Al-Quran sendiri yang mengatakan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul-rasul itu ada yang dimuliakan lebih dari nabi yang lain. Ada yang minhum man kallam Allah, ada nabi yang bisa diajak ngomong sama Allah, Nabi Musa. Nabi yang lain? Enggak. Ada nabi yang enggak kebakar api, nabi yang lain? Enggak. Ada nabi yang bisa berbicara dengan jin, bisa berbicara dengan hewan, nabi yang lain? Enggak semuanya begitu. Artinya ada kelebihan satu sama lain. Itu enggak bisa dipungkiri. Ada aja kan orang-orang iseng gitu bilang begitu. Wah bisa dong. Kenapa sih kalau kelahiran Nabi Muhammad diperingati, tahun depan kita bikin maulidnya Nabi Adam.
Kenapa dibeda-bedakan? Oh, no. Ya, bulan Desember dia bikin Maulid Nabi Isa. Ya. Dia mengartikan ayat Al-Quran tapi tidak sesuai dengan asbab nuzul Al-Quran tersebut. Gak bisa. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, maksudnya apa? Bukan tidak ada perbedaan antara derajat Nabi satu dengan Nabi yang lainnya. Tentu ada perbedaan. Berbeda. Bahkan Allah katakan wa rafa'a ba'dahum darajat, kata Allah. Di antara Nabi itu saya angkat derajatnya setinggi-tingginya. Ala wa huwa nabiyyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Paham atau tidak? Oke. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bagi orang Yahudi mereka betul-betul nunggu, orang Nasrani juga. Dan itu mereka pahami dan mereka tahu. Kata Allah dalam Al-Quran, falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Kenal sama Nabi. Ngelihat dari jauh udah tahu. Kapan Muhammad masuk ke sini tahu. Sampai-sampai Abdullah bin Salam, sahabat Nabi, orang Yahudi tapi masuk Islam. Makanya saya bilang tadi nggak semuanya. Karena banyak di antara mereka juga yang terdepan di dalam memperjuangkan agama Allah. Insaf. Mereka sadar inilah kebenaran. Bahkan Nabi Muhammad memiliki istri siapa namanya? Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Istri Nabi yang sangat Nabi sayangi, istri Nabi yang sangat Nabi cintai. Dari mana? Yahudiyah. Dari mana? Yahudi. Kalau istri-istrinya Nabi katanya lagi kumpul bilang-bilang, "Ente dari apa?" "Oh, ana dari suku Quraisy." Ya, "Ente siapa?" "Zainab binti Jahsh." "Ana sepupunya Nabi Muhammad." "Aisyah dari siapa?" "Ana putranya Abu Bakar." "Ente Hafsah siapa?" "Ana putranya Umar bin Khattab ibni Nufail." "Ente siapa?" "Oh, ana Maimunah bintil Harith al-Hilaliyah." Berbangga karena mereka tinggal di Arab dan mereka merasa bangga dengan Arab. Itu siapa? Sofia orang mana? Itu dari keturunan siapa? Nangis Siti Sofia. Datang ke Rasulullah. "Ya Rasulullah, istri-istrimu kalau kumpul cerita tentang nasab mereka dari keturunan ini." Kata Rasulullah, "Bilangin sama mereka, mereka ada kedekatan nasab dengan saya, tapi kalau kamu cucu saudara saya langsung, kamu cucunya Harun, saudaranya Musa. Harun itu Nabi, saya Nabi. Nabi sama Nabi itu adik kakak. Berarti kamu yang paling dekat." Bagaimana Nabi Muhammad SAW membuat senang hati seorang wanita? Sallallahu alaihi wa ala. Siti Sofia ini hatinya lembut sekali. Ya. Sampai ketika beliau jadi tawanan perang, bahkan di dalam riwayat dikatakan ketika Siti Sofia masuk, ya, jadi tawanan perang, apa kata Siti Aisyah? "Perasaan saya udah nggak enak. Perasaan saya sudah nggak enak." Disayang sama Rasulullah SAW. Pernah beliau ikut peperangan karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah melupakan wanita. Bahkan di dalam peperangan Rasulullah senantiasa mengajak beberapa istrinya untuk bergilir, untuk hadir dalam salah satu perang supaya tahu Nabi Muhammad itu kehidupannya perjuangan. Kadang-kadang perempuan kalau nggak digituin nggak tahu, nyantai aja di rumah, dikasih makan, dikasih minum, nggak tahu lakinya capek di luar. Ya, maka perlu kasih tahu bahwa saya ini berjuang untuk kalian. Kasih tahu, nggak apa-apa. Rasulullah SAW berjuang, disaksikan oleh istri-istrinya. Siti Safiyah ketika pulang dari peperangan, apa yang terjadi, ikhwani? Beliau mengendarai unta yang kecil, jadi jalannya lambat. Ada sebagian cewek, sebagian wanita mau ngomong itu, "Ini jangan naik ini dong, susah nih jalannya lambat." Tapi sebagian lagi mendem di hati, ngeluarin ucapannya dengan air mata. Ada yang seperti itu, nggak bisa ngomong tapi bisanya nangis. Akhirnya beliau nangis di hadapan Nabi. Lalu apa yang Rasulullah SAW lakukan? Rasulullah turunkan dari untanya dan Rasulullah SAW jadikan kaki Rasulullah SAW injakan untuk kaki beliau Sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya Nabi. Kalau kita mungkin ngelihat dia tuh wibawah nih depan orang, masa begini nih, ya? Saya adalah Nabi, makhluk yang paling termulia, masa diinjak kaki saya sama cewek? Tapi Nabi Muhammad melakukan itu.
menunjukkan bahwa Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita arti seorang perempuan bagi suaminya. Mereka harus dimuliakan, mereka harus dikedepankan, mereka harus kita jaga hatinya. Orang-orang Yahudi seperti itu, mereka kenal sama Nabi. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, Nabi Muhammad SAW, ada orang dari Bani suku Yahudi, setiap hari dia naik ke atas loteng rumahnya, karena dia tahu ini Nabi sudah waktunya buat datang. Ngelihat belum ada, ngelihat belum ada, sampai dia ngelihat ada dua orang seperti datang. Akhirnya dia teriak. Apa dia bilang? Ya Bani Qaila, wahai orang-orang Yahudi, wahai suku Yahudi. Apa dia kata? Kalimat singkat dia katakan, hadza jaddukumul ladzi tantadhirunahu, hadza jaddukumul ladzi tantadhirunahu. Ini adalah orang yang kalian habiskan masa kalian dengan semangat, dengan serius untuk menunggunya sudah datang. Tuh, betul-betul mereka tunggu. Jadi bahkan mereka mengatakan, ini orang nih yang kalian habiskan, kalian kuras semangat kalian, kehidupan kalian untuk menunggu dia. Sekarang sudah datang orang. Tapi ketika datang justru malah menjadi musuh. Kenapa? Karena ketahuan nabinya bukan dari kelompok mereka. Kata Abdullah bin Salam, saya ini lebih kenal Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ditanya bukan sama Rasulullah, sama sahabat Nabi, Sayyidina Umar atau siapa, tanya kepada Abdullah bin Salam. Kata Sayyidina Umar, wahai Abdullah bin Salam, Allah menceritakan bahwa kalian betul-betul kenal kepada Nabi sebagaimana kalian kenal kepada anak-anak kalian. Apakah itu betul? Dan beliau mengimani Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin tahu ceritanya bagaimana kok bisa kenal sama Nabi, lebih kenal seperti mereka kenal kepada anak-anak mereka. Kata Abdullah bin Salam, kami kenal kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diutus melebihi daripada kenalnya kami kepada anak-anak kami. Bukan seperti, melebihi. Kok bisa sekenal itu? Apa kata Abdullah bin Salam? Karena Nabi kami pelajari. Nabi Muhammad kisah-kisahnya kami pelajari langsung dari Allah. Kalau anak kami tahu ngelihat dia di rumah. Tapi kalau dia main sama temennya, nongkrong sama temennya, udah nggak tahu lagi ceritanya. Mereka ngapain di luar, kadang-kadang kita nggak tahu, lalai. Tapi kalau Nabi, dari semenjak dia lahir sampai kehidupan akhirnya kami pelajari. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kenalnya kepada Nabi sebagaimana mereka kenal kepada anak-anak mereka. Nah, oleh karena itu, ya, orang-orang Yahudi, ya, ketika itu seorang rahib, Buhaira namanya, dia dari atas melihat, oh, kok ini ada awan yang menaungi satu kelompok, terus ikut-ikutan, ya, awannya itu berjalan, kelompok ini diam, awannya diam, nggak kebayang, ini siapa? Setelah dipikir, oh ini Nabi. Akhirnya turun dia ke bawah, langsung cari anak buahnya. Sekarang kau lihat itu ada di daerah situ ada orang dari suku Quraisy, suruh mereka datang ke rumah, ajak mereka makan sampai nggak bisa tidur. Besok ajak mereka makan ke rumah. Nungguin sampai besok datang. Akhirnya dia pesankan bahwa semua diajak, jangan sampai ada yang tertinggal. Kita ajak makan semua. Sampai sudah di tempatnya Rahib Buhaira, satu persatu mereka masuk. Mereka masuk untuk apa yang terjadi? Untuk diajak makan oleh Rahib Buhaira. Sesampainya di dalam, disiapkan makanan semuanya. Kata Rahib Buhaira, saya kira ada yang kalian tinggalkan karena tidak ada yang cocok untuk menjadi sesuai dengan apa? Sesuai dengan Nabi yang disifatkan. Ini nggak ada yang cocok. Saya yakin ada yang kalian tinggalkan. Tuh lihat, saking kenalnya sama Nabi, nggak cocok semua, ini nggak cocok, ini nggak cocok, ini nggak cocok. Karena mereka tahu syama'il, sama seperti kita sekarang. Tahu syama'il Nabi dari mana? Dari buku-buku. Nabi Muhammad bentuknya seperti ini, tinggi badannya seperti ini, matanya seperti ini, hidungnya seperti ini, telinganya seperti ini. Rasulullah SAW bagaimana cara berjalannya, kita pelajari semua dalam sirah, di dalam syama'il, kita tahu itu. Begitupun mereka melihat, oh ini kok nggak ada, kayaknya yang ini nggak ada, yang ini nggak ada. Kemudian dia bilang, sepertinya ada yang kalian tinggalkan ini,
Gak semuanya dibawa. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, kami bawa semuanya, tidak ada yang tertinggal satupun. Ada yang ketinggalan. Kata rahib, ayo dong, saya ini ngundang makan untuk kalian semua, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya, kesian. Dia nggak ngasih tahu secara langsung. Lalu semua mengatakan, kami bawa semua, nggak ada yang tertinggal kecuali ada anak kecil, katanya jaga barang, sekalian jaga barang. Ajak juga masuk, nanti barang saya suruh orang lain yang jaga. Sudah yakin ini dia. Akhirnya Nabi Muhammad diperintahkan untuk masuk. Masuklah anak kecil yang berusia 12 tahun dengan penuh dengan cahaya. Rahib menunggu berdiri tidak sabar. Rasulullah masuk. Cahaya seketika masuk. Rahib itu menangis, gemetar. Dia tidak kuat melihat Rasulullah SAW, namun dia tahan, disembunyikan karena dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Takut kalau rahasia ini sudah tersebar dan umur Rasulullah SAW belum cukup untuk menjadi usia Nabi sampai kepada orang-orang Yahudi, maka Nabi Muhammad akan dibunuh. Ketika mereka tahu bahwa Nabi bukan dari golongan mereka, maka dia tahan. Duduk, nak, silakan ikut makan. Duduk Nabi Muhammad SAW. Orang-orang makan, mata ini tertuju hanya kepada Nabi Muhammad. Maka rahib tersebut mengatakan, ini anak siapa? Ini lucu sekali. Ini anak siapa? Ini manis sekali. Lalu rombongan tersebut mengatakan, hadza waladu Abi Talib. Ini anaknya Abu Talib. Oh, kamu bapaknya. Kebetulan duduk di sampingnya rahib. Kamu bapaknya? Iya, saya ayahnya. Kadzabt, kamu bohong. Kata rahibnya, kamu dusta, kamu bohong. Katanya, ini anak saya. Orang-orang lagi sibuk makan, dia bilang, kamu bohong. Dia bukan anak kamu. Iya, kata Abu Talib, dia anak saudara saya Abdullah. Sudah meninggal, tapi saya seperti ayahnya. Saya yang mengurus dia. Dari usia 8 tahun dia bersama saya. Kakeknya meninggal, kemudian semua diceritakan oleh Abu Talib. Kata rahib, kamu mau apa cari di sini, nanti saya beri. Kamu mau apa aja saya kasih. Tapi tolong pesan saya, bawa pulang ponakan kamu. Jangan teruskan perjalanan. Karena ketika itu masih di pintu negeri Syam, belum sampai ke negeri Syam. Kalau sekarang nama negaranya Yordania, ya, Yordania, belum masuk sampai ke Palestina. Sampai sekarang katanya pohon tempat Rasulullah SAW duduk itu masih ada, masih dijaga, masih terawat. Pulang. Saya takut orang Yahudi ngapa-ngapain. Akhirnya Abu Talib tahu, Abu Talib gak ngelawan gitu, gak, karena dari semenjak kecil sudah, Nabi Muhammad kecil sudah dipesani oleh siapa? Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib juga sering sekali mendapatkan kejadian-kejadian aneh seperti ini. Makanya Nabi Muhammad kalau lagi di Ka'bah, Abdul Muttalib itu punya tempat khusus di Ka'bah. Dia duduk di situ sama anak-anaknya. Kalau anaknya kan ada 10 nih, ya. Jadi kalau pengajian anaknya doang. Kalau main bola kesebelasan anak-anaknya. Rasulullah SAW kadang-kadang duduk di tempatnya Abdul Muttalib. Duduk di tempatnya Abdul Muttalib. Kata anak-anaknya, jangan Muhammad, jangan. Abdul Muttalib mengatakan, biarin dia mau ngapain aja terserah kalau Muhammad. Fa inna lahu la sya'nun 'azim. Muhammad ini bakalan jadi orang yang sangat hebat. Biarin dia mau ngapain aja terserah. Karena Abdul Muttalib sering sekali. Bahkan beliau pernah jumpa dengan seorang raja namanya Saif bin Ziyazan. Saif bin Ziyazan ini raja yang ketika itu menguasai Jazirah Arab. Karena Saif bin Ziyazan ini merebut tahta dari orang-orang sebelumnya. Di antaranya apa? Ada satu daerah di Yaman itu dikuasai Habasyah. Tahu Habasyah? Tahu yang menyerang Ka'bah? Siapa namanya? Abraha al-Ashram. Ya. Abraha ini raja. Dia raja. Raja di mana? Di Yaman. Yang ketika itu Yaman itu dijajah oleh Habasyah.
dijajah oleh Habasyah. Habasyah rajanya namanya An-Najasyi. Jadi jangan dikira bahwa Najasyi ini nama orang, tapi Najasyi ini gelar bagi seorang raja di negeri Habasyah. Sama seperti Fir'aun di Mesir. Jadi Fir'aun 1, 2, 3, begitu juga Najasyi. Kemudian tahu Habasyah ini jajahannya Romawi. Jajahannya siapa? Romawi. Ya. Jadi sekarang ada Yaman. Yaman dijajah Habasyah, Habasyah dijajah Romawi. Maka kita bisa tahu bahwa Abraha ini kelasnya kelas bupati tapi sok-sokan jadi raja, paham nggak? Kelasnya cuman bupati. Kenapa? Karena Yaman ini jajahan Habasyah, Habasyah jajahan Romawi. Jadi Yaman dikumpulkan harta oleh Abraha untuk dikirim ke Habasyah. Habasyah ngumpulin harta untuk dikirim ke Romawi. Dan kalau Hijaz, daerah Makkah, Madinah, Taif dan lain sebagainya, itu mah nggak dilirik sama sekali itu mah. Mereka menjadikan Yaman ini seakan-akan kota yang paling terhebat, padahal Yaman jajahan Habasyah, Habasyah jajahan Romawi. Jadi kita bisa bayangkan, ini Abraha al-Ashram, ini dia bupati tapi khoyal dia, halu dia nih, ya pengen ngancurin sana sini, berasa seakan-akan dia adalah pimpinan Romawi. Naam, Abraha berasal dari Sana'a. Saya pernah datang ke tempatnya, ya, ziarah ke Abraha. Ya. Al-Ashram, matinya di mana? Di Makkah. Ya, matinya di Makkah. Surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk Abraha apa suratnya? Al-Fil. Apa ayatnya? Alam baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alahum. Allah menceritakan tentang kisah Abraha al-Ashram. Ada satu daerah di Sana'a, di Yaman, namanya Qulais. Ya, jadi saya masuk ke daerah situ, ternyata itu dulu tempatnya Abraha memiliki kerajaan. Nah, di situ saya melihat ada satu buletan besar, satu tempat bulet. Ya. Sekarang jadi tempat pembuangan sampah. Ya, jadi kayak masjid ini mungkin lebih kecil sedikit, tapi bentuknya bulat begitu. Di situ orang buang sampah semua. Sampai sekarang masih ada. Dulunya apa tahu? Dulunya adalah ya kanisah ataupun tempat peribadatan orang Nasrani yang dibuat oleh Abraha untuk menandingi Ka'bah. Ya, untuk menandingi Ka'bah. Allah hinakan sampai sekarang, ya. Dia padahal ingin nandingi Ka'bah. Abraha al-Ashram, ya, apa yang saya ingin sampaikan, Abraha kemudian dikalahkan oleh seorang raja namanya Saif bin Yazan. Ini Abdul Muttalib ketika itu datang ke Saif bin Yazan, ingin mengucapkan selamat. Saif bin Yazan ahlullah, ahlul kitab, faham kepada agama Allah. Maka Saif bin Yazan mengatakan, saya melihat cahaya kenabian ada pada dirimu, hai Abdul Muttalib. Ya, saya melihat cahaya kenabian ada pada dirimu. Bahkan Abdul Muttalib belum cerita udah diceritakan, kamu punya anak yang menikah, kemudian baru lahir cucu, kemudian ayahnya meninggal, diceritakan sama Saif bin Yazan. Jadi yang ceritanya Abdul Muttalib diceritakan sama orang lain. Gimana nggak kaget Abdul Muttalib ketika itu? Karena sebelum Rasulullah SAW lahir, masih syaitan atau jin masih bisa bolak-balik, masih bisa tahu. Dan itu yang kita imani. Sampai lahirlah Rasulullah SAW, maka tertutup.
akses buat sampai jin, maka nggak bisa lagi orang tahu, ya nggak bisa. Ya. Nah, Saif bin Yazan adalah seorang raja pada saat itu yang banyak sekali memberitahu rahasia-rahasia kepada Abdul Muttalib, sehingga Abdul Muttalib beriman ketika itu pada Nabi Muhammad SAW, pada cucunya. Paham atau tidak? Ya, tapi Nabi belum jadi nabi, belum diutus sama Allah. Maka mereka ini termasuk ahlul fatrah namanya. Orang-orang yang tidak memiliki agama, namun mereka orang yang selamat. Apalagi dikatakan bahwa Abdul Muttalib ala millati Ibrahim, ikut kepada ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Cahaya mereka itu Allah katakan wa taqallubaka fis sajidin di dalam ayat Al-Qur'an. Aku jadikan engkau wahai Muhammad dari keturunan orang-orang yang rajin sujud. Dari Nabi Adam, anaknya Nabi Syith, terus turunannya Nabi Nuh, kakek moyang Nabi Muhammad, semuanya yang rajin sujud semua. Nabi Muhammad yang katakan. Makanya Sayyidina Abdullah ketika beliau sebelum menikah dengan Sayyidatuna Aminah, ada seorang rahibah, seorang perempuan yang faham tentang keilmuan, ya, seperti tahu begitu paranormal seperti itu. Wah, ini cahaya Nabi akhir zaman akan ada nih sama dia. Ditawarin, ente mau duit nggak Abdullah? Saya kasih uang. Ente mau apa? Anak kasih. Syaratnya satu, tidurin anak. Ya, perempuan ini ngajak untuk melakukan sesuatu yang dilakukan oleh laki perempuan. Terus anak kasih uang lagi. Oh, kata Allah nggak bisa. Pulang dari situ, Sayyidina Abdullah menikah dengan Siti Aminah. Setelah menikah, Sayyidina Abdullah ngelihat perempuan ini lagi. Kok ini nggak pernah kayak dulu lagi, begitu semangat, begitu nawarkan diri sama anak. Kok sekarang nggak pernah lagi? Apa dia katakan? Saya sudah tidak melihat cahaya kenabian yang ada. Dia sudah berpindah kepada rahim orang lain. Paham atau tidak? Dia berandai-andai dia adalah seseorang yang menjadi tempat lahirnya seorang nabi. Tapi nabi tidak mungkin lahir dari perempuan yang tidak suci. Apalagi dari sesuatu yang bukan pernikahan, tidak mungkin. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, minal aslab al-fakhirah ila al-arham asy-syarifah at-tahirah, dari sulbi-sulbi yang mulia sampai kepada rahim-rahim yang suci, sallallahu alaihi wasallam. Nah, begini kadang-kadang alor ngidul lagi, padahal ceritanya tentang Siti Khadijah. Ala kulli hal, Siti Khadijah kita bahas bulan depan. Insyaallah bulan depan Maulid kita, ya, kita ramaikan insyaallah. Ya, kita sudah musyawarah tadi, insyaallah bulan Oktober minggu ketiga, ya, yang harusnya rutinan saya, tapi insyaallah kita jadikan Maulid Akbar. Insyaallah kita akan panggil para habaib, para ulama, para kiai, ya, siap hadir semua, siap? Ya. Ayo kita ramein rutinan siapa aja, karena di sini pasti sudah diseleksi, ya, harus ramein terus, kita ramein, ya. Jangan lihat-lihat orangnya, karena udah diseleksi sini siapa aja. Ayo kita ramein, fullin terus masjid kayak sekarang nih, alhamdulillah. Kita ramaikan, kita jadikan majelis ini, masjid ini adalah tempat kita menimba ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bulan depan insyaallah, kalaupun ada masukan-masukan mungkin bisa DM ke Instagramnya MRBJ, atau di YouTube, atau di mana saja, tanya, atau ke teman-teman, saya pengennya pengisinya Habib ini, bilang, ya, atau Ustadz ini. Insyaallah kita akan usahakan. Insyaallah flyernya akan keluar seminggu 2 minggu ini. Insyaallah bulan depan kita ramaikan dengan ilmu, dengan cinta, dengan mahabbah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamal al-mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap-siap jalan kayaknya, ya, bulan depan insyaallah.